Tes. Kita buka ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kami memujinya, memohon pertolongan hanya kepada Allah dan memohon ampunan atas segala dosa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala pula. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan jiwa-jiwa kita dan amalan-amalan kita selama ini. Man yahdihillahu fala mudhillalah. Ketahuilah ibu-ibu sekalian rahimakumullah, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki hidayah dan petunjuk baginya, maka tidak ada satupun makhluk di permukaan bumi ini yang mampu memberikan atau menyimpangkan, menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa man yudlil fala hadiyalah. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala telah mendaktirkan hambanya hidupnya dalam kesesatan, fal a'udzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari yang demikian ini. Maka tidak ada satupun makhluk di permukaan bumi, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari yang demikian itu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, yang tidak ada sekutu baginya. Dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah hamba dan utusannya. Allahumma salli wa sallim mubarik ala Muhammadin wa ala alihi. Ini alhamdulillah kita bersama-sama dikumpulkan olehnya di tempat yang mulia, di tempat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tempat ini adalah sebaik-baik tempat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadisnya Nabi SAW bersabda, afdalul biladi indallahi masajidaha, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebaik-baik tempat yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai adalah kita semua. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengganti waktu dan kesempatan yang ibu berikan untuk bersama-sama kita mengkaji ya, satu di antara sekian ilmu Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan kebaikan yang berlipat ganda. Dan mudah-mudahan kita selalu diberikan istiqomah, selalu diberikan istiqomah dalam menjalankan ibadah, dalam menjalankan syariat ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian rahimakumullah, di bulan ini sebenarnya jadwal kita di pekan keempat ya ibu-ibu ya. Tidak bosan ibu-ibu ya, karena kita baru ketemu di pekan yang lalu. Benar ibu ya? Tidak mengapa kalau bosan sama yang menyampaikan, yang belum bahkan tidak mengetahui tentang makna tauhid itu sendiri, hakikat tauhid itu sendiri, konsekuensi tauhid itu sendiri ya, sama sekali tidak mengetahui.
Ya, barangkali karena mungkin belum mau untuk bermajelis ilmu, barangkali juga bukan nggak mau, ya, bukan tidak mau, tapi memang tidak mau, ya, tidak mau untuk mempelajari tauhid. Sedangkan keutamaan tauhid itu sendiri, ibu sekalian rahimakumullah, dari awal pembahasan di bab pertama, kedua, ketiga itu pembahasan tentang ma huwa tauhid, kedudukan tauhid, hakikat tauhid, dan keutamaan tauhid diantaranya adalah sebagai syarat mutlak, ibu sekalian. Sekali lagi saya sampaikan, tauhid adalah sebagai syarat mutlak seorang hamba akan dimasukkan ke dalam jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah saja. Ya. Disebutkan dalam banyak ayat, kemudian juga dalam hadis-hadis Nabi SAW. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ya, di bab kedua kita jelaskan dulu. Nabi SAW bersabda, fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah, atau kama qala Nabi SAW. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengharamkan kepadanya dimasukkan ke dalam api neraka. Kalau seseorang diharamkan untuk masuk neraka, sudah pasti masuk yang kedua. Yang mana, ibu? Jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah orang-orang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memasuki api neraka? Man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah, yakni orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang maknanya adalah pernyataan, persaksian tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Namun yabtaghi bidzalika wajhallah, apa yang mereka ucapkan adalah karena mencari wajah Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Ini diantara dalil yang disampaikan oleh Nabi SAW bahwa orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah jaminannya surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala syarat mutlak. Kalau syarat mutlak itu kalau tidak ada tidak bisa, yakni harus mereka lah orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian orang mungkin sudah menyatakan dan mengikrarkan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, namun tentu ini tidak sekedar ucapan ikrar di lisan saja, di bibir saja, namun aplikasinya seperti apa, konsekuensi yang dihadapinya harus dihindarkannya, harus diketahuinya. Saya kasih contoh ibu sekalian, jika ada orang yang mengatakan saya menyembah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja, namun kenyataannya dalam prakteknya dia masih menyembah kuburan, dia masih meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini tentu merupakan, ya, pembatalan dari apa yang telah mereka ikrarkan. Maka disebutkan ini ia betaghi bidzalika wajhallah. Ucapan mereka, pernyataan mereka itu bukan hanya di bibir saja. Dan mengucapkan la ilaha illallah itu gampang. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu mudah sekali ibu sekalian. Anak-anak kita yang masih balita. Namun yang mereka ucapkan, apakah mereka paham dengan isinya ibu sekalian, anak-anak kita? Belum paham apa sih makna, maksud dari kalimat la ilaha illallah tersebut. Ternyata pembahasannya itu panjang lebar. Dan di antara, ya, praktek
tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala sudah kita bahas satu persatu. Misalkan ya, kemarin ada pembahasan mengenai minasyirki adzabhu li ghairillah. Termasuk kesyirikan menyembelih hewan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita memang orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, jauhi dari menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Jika kenyataannya pengakuan dia adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, namun prakteknya dia masih menyembelih hewan untuk selain Allah, untuk pohon, untuk bumi, untuk laut, untuk pohon dan seterusnya, maka tentu ini belum dikatakan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada bab minasyirki an-nadzru bi ghairillah. yakni termasuk kesyirikan bernazar, berjanji, mewajibkan diri untuk melakukan sesuatu yang awalnya tidak disyariatkan kepadanya, tidak diwajibkan kepadanya, itu diberikan kepada selain Allah, maka ini termasuk perbuatan kesyirikan. Jika kita masih bernazar diberikan kepada selain Allah, ini jatuh kepada kesyirikan. Maka sekalipun pernyataan kita, ikrar kita telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, namun dalam prakteknya kita masih bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini dinamakan pernyataan palsu. Dan yang lainnya, ibu-ibu sekalian rahimakumullah, dan yang lainnya ya, istighfar, isti'adzah, ya, isti'anah, istighosah diberikan kepada selain Allah, ini juga termasuk perkara kesyirikan yang bisa membatalkan tauhid kita. Maka sekali lagi ibu-ibu sekalian rahimakumullah, pernyataan tauhid kita tidak sekedar pernyataan di bibir saja, namun kita aplikasikan dengan kehidupan nyata. Maka insyaallah ta'ala ibu-ibu sekalian, kita akan melanjutkan bab selanjutnya, yakni di buku ibu di halaman 67, yakni bab ke-18 ya, bab 18, yakni mengenai, kalau di buku terjemahan judulnya adalah Nabi SAW tidak dapat memberikan hidayah kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun di buku aslinya bab ini disebutkan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, bab qaulillah sallallahu qaulillah taala ya. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dalam surat Al-Qasas ayat 56, innaka la tahdi man ahbabta. Innaka la tahdi man ahbabta, yang artinya sesungguhnya kamu wahai Muhammad tidak dapat memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kamu kasihi. Ini judul aslinya ya. Mu'allif rahimahullah ta'ala di bab ini membawakan beberapa dalil yang insya Allah kita akan jelaskan bersama-sama. Dan yang pertama adalah dalil yang kita sebutkan tadi, bahkan di buku aslinya, di kitab aslinya adalah merupakan judul, maudhu', judul dari pembahasan ini. Ya, di dalam surat Al-Qasas ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha' wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sekali lagi, ayat yang mula ini dijadikan dalil oleh muallif rahimahullah ta'ala, jadi penulis. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad, ini ditujukan kepada Nabi SAW, tidak dapat memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kamu cintai, orang-orang yang kamu kasihi, orang-orang yang kamu sayangi. Walakinallaha yahdi man yasha, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang dikehendakinya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang pertama.
Kemudian dalil yang kedua, yakni hadis sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Ibnul Musayyab rahimahullah taala, bahwa bapaknya berkata, tatkala Abu Talib itu siapa, Ibu? Nah, pamannya ya, pamannya yang paling dekat, yang dititipi oleh siapa? Oleh Abdul Muthalib. Jadi pamannya yang namanya Abu Talib, kan pamannya banyak, ibu ya. Kemarin kita sebutkan di pertemuan sebelumnya ada 4 paman yang hidup pada waktu Nabi SAW bersama Nabi SAW hidup. Abu Talib, Abu Lahab, Hamzah dan Abbas. Yang 2 masuk Islam, yang 2 kafir. Nah, yang dititipi oleh Abdul Muthalib itu siapa, Ibu? Kakeknya. Nah, kalau ayahnya Nabi namanya Abdullah, kakeknya namanya Abdul Muthalib. Nama aslinya siapa, Ibu? Nama asli dari Abdul Muthalib itu siapa? Itu bukan nama aslinya, Ibu ya. Abdul itu artinya hamba, Al-Muthalib itu nama orang. Karena kakeknya Nabi SAW itu dulu waktu kecilnya, waktu mudanya itu selalu mengikuti Al-Muthalib. Kalau bahasa Jawanya, Ibu, ikutin terus, dagang kemana ikut, kemana ikut. Makanya orang-orang Arab menjuluki dia, memberi lakop Abdul Muthalib, si hambanya Muthalib. Namun nama aslinya bukan Abdul Muthalib. Nama aslinya siapa? Syaibah. Siapa, Ibu? Syaibah. Syaibah ya. Itu nama kakeknya Nabi SAW. Syaibah yang artinya apa? Syaibah artinya apa? Uban. Syaibah itu artinya uban. Kenapa kakek Nabi SAW itu dikasih nama Syaibah? Karena sejak bayi sudah beruban. Tuh, sudah sejak bayi, Ibu. Ibu baru umur 40 udah disemir aja. Malu saya, masih muda kok sudah beruban. Akhirnya disemir hitam. Ya. Sebaiknya jangan. Sebaiknya jangan malu beruban. Karena uban itu merupakan kelak di hari kiamat itu akan menjadi cahaya. Tidak disemir, Ustadz, tapi dicabutin sama wae. Jangan dicabutin. Ya. Biarkan tumbuh begitu saja. Subhanallah. Semakin banyak uban, semakin banyak cahaya yang akan didapatkan Ibu kelak. Subhanallah. Ya. Jadi jangan disemir-semir, jangan dicabut-cabut. Itu biasanya Ibu sambil ngerumpi, sambil nyabut uban ya. Sambil makan rujak. Enak. Baik. Kembali ke materi. Kenapa Abu Talib yang dititipi oleh Abdul Muthalib Nabi SAW? Kenapa, Ibu? Kan pamannya banyak. Kenapa Abu Talib yang dititipi? Kan ketika Nabi SAW umur ya 1, 2, 3, 4, 5 itu kan disusui. Nah kemudian ikut ibunya setahun. Ibunya meninggal di umur 6 tahun, ikut kakeknya sampai umur 8 tahun ya, kurang lebih ya. Nah ketika kakeknya meninggal itu dititipkan kepada siapa? Pamannya Abu Talib. Kenapa kok yang dititipin Abu Talib, Ibu? Kenapa bukan pamannya yang lain? Ada yang tahu? Dapat hadiah nih. Ada yang tahu kenapa Abu Talib? Karena Abu Talib itu satu ibu dengan ayahnya Nabi. Karena Abu Talib itu
paman Nabi yang satu ibu dengan Abdullah. Kalau paman yang lain itu beda ibu. Karena memang Abdul Muthalib, kakek Nabi itu memiliki istri lebih dari satu. Jadi kalau seibu itu kan paman kandung ibu ya namanya ya. Yang dekatnya luar biasa. Baik, ini sebagai ilmu ya. Paman Nabi SAW. Jadi diriwayatkan dari Ibnul Musayyab dari bapaknya berkata, tatkala Abu Thalib pamannya Nabi SAW itu meninggal, atau ketika pamannya Nabi SAW itu mendekati ajal, ya, mendekati ajal, maka datanglah Rasulullah SAW kepadanya, ya, datanglah Nabi SAW kepada Abu Thalib ini waktu sekarat, kalau bahasa kita mah waktu sakaratul maut, sudah mendekati ajal, meninggalnya atau matinya. Dan waktu bersamaan juga datanglah dua tokoh kafir Quraisy. Siapa namanya? Abdullah bin Abu Umayyah, satu lagi Abu Jahal, ya, berada di sisinya. Jadi ketika Abu Thalib itu sekarat, itu Nabi SAW mendatangi Abu Thalib mamanya, dan kemudian juga ternyata di sampingnya itu juga ada dua dedengkot kafir Quraisy waktu itu, ya. Namun dua orang ini berbeda akhir hidupnya, ya. Dua orang ini berbeda akhir hidupnya. Antara Abdullah bin Abu Umayyah dan Abu Jahal itu matinya atau meninggalnya itu berbeda keadaan. Yang kafir siapa? Abu Jahal, mati ketika perang Badar, ya, terbunuh ketika perang Badar. Adapun Abdullah bin Abu Umayyah radhiyallahu taala anhu, beliau itu akhir hidupnya dalam keadaan muslim. Kok bisa ya? Nah, ibu pasti tanyakan ya, kok bisa ya, gitu kan. Nah, ini berkenaan dengan bab ini sebenarnya ibu sekalian, berkenaan dengan bab ini, yaitu mengenai apa kira-kira ini? Hidayah. Mengenai hidayah. Yang dibela oleh Nabi SAW itu Abu Thalib, pamannya Nabi. Itu diceritakan di sini nanti, itu tidak bisa masuk Islam. Justru orang yang ngompor-ngomporin, ya, ngompor-ngomporin kalau kita ibu ya. Apa sih kok ngompor-ngomporin? Provokator agar si Abu Thalib ini tidak memeluk Islam, tidak mau mengucapkan kalimat tauhid, justru dia yang masuk Islam. Subhanallah. Ini ada pelajaran penting dan pelajaran berharga, nanti kita akan sampaikan ibu sekalian. Ya. Jadi ibu yang sudah berilmu kadang-kadang kan ya sampai bilang begini, kamu jangan deketin ibu-ibu. Ibu itu tuh kalau udah diajak nggak mau. Seolah-olah hidayah itu milik kita. Itu diantaranya. Kita akan bahas bersama-sama insyaallah. Baik, lanjut ya. Jadi ada Nabi SAW di sisinya, kemudian juga di sisi lain ada Abdullah bin Abu Umayyah dan Abu Jahal. Maka ketika itu Nabi SAW bersabda atau mengucapkan kepada Abu Thalib pamannya, ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, wahai pamanku, ucapkan kalimat ini, yaitu kalimat tauhid, kalimat tahlil, la ilaha illallah. Singkat ibu ya? Singkat gak? Singkat.
Kalimat itu begitu singkat, namun isinya, maknanya, kandungannya, subhanallah. Banyak orang yang tidak mau mengucapkan ini dikarenakan mereka tidak mau, termasuk Abu Thalib ini. Tapi juga banyak orang yang banyak mengucapkan tapi membatalkannya sendiri. Qul la ilaha illallah, ya ammi qul la ilaha illallah, wahai pamanku ucapkan la ilaha illallah, kalimatan uhaju laka biha indallah. Ini ucapan yang tinggi Ibu sekalian rahimakumullah. Ucapkan kalimat la ilaha illallah wahai pamanku, satu kalimat yang dengannya aku akan membelamu di hadapan Allah kelak. Satu kalimat yang dengannya, dengan kalimat ini aku akan membelamu, akan menjadi hujjah, akan menjadi pembela di hari kiamat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Permintaan agar orang lain selamat itu bukanlah permintaan yang sepele Ibu sekalian. Meminta kepada orang yang dicintai agar mereka mendapatkan keselamatan, terhindar dari madarat, itu biasanya permintaan yang tingkat tinggi. Saya contohkan Ibu ya. Ibu sayang banget sama anaknya. Ya tentu ya Ibu ya. Mana ada orang tua yang tidak sayang kepada anaknya. Kemudian ada anaknya yang sampai maghrib, apalagi cewek lagi, belum sampai ke rumah. Ibu kira-kira gimana perasaannya? Gelisah, mondar mandir. Kalau bapaknya mah santai gitu Pak ya. Biarin Bu, udah gede gitu ya. Kalau ibu udah mondar mandir. Ada suara motor, langsung ibu keluar. Ternyata tukang ojek. Wow, debar lagi. Terus bunyi gerbang dibuka. Oh ternyata anak, alhamdulillah. Ditanyalah ibu bilang, ditanyalah si anak, dari mana? Lesnya kenapa? Kok nggak bilang misalkan? Iya tadi gojeknya apa-apanya itu nggak ada. Maka ibu melarang, besok pokoknya harus diantar oleh ayah. Nggak boleh. Nah, permintaan agar si anak itu terhindar dari madarat, ibu itu ikhlas sekali pengucapannya. Begitu Ibu ya. Permintaan kepada anak untuk begini begitu, agar dia itu selamat, agar dia itu sehat walafiat, itu begitu permintaannya itu tingkat tinggi. Ya, keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Nah begitu juga Nabi SAW ketika meminta kepada pamannya yaitu Abu Thalib. Bagaimana tidak sayang ibu-ibu sekalian rahimakumullah Nabi SAW kepada pamannya, karena Abu Thalib itu yang membesarkan Nabi dari umur 8 tahun sampai Nabi SAW diangkat sebagai Rasul. Sampai Nabi SAW diangkat sebagai Rasul berapa tahun? Diangkat sebagai Rasul di umur berapa? Kurang lebih 40 tahun. Jadi kurang lebih 32 tahun. Bahkan mungkin ketika dakwah Nabi SAW, bukan mungkin lagi ya, ketika Nabi SAW itu sudah mulai berdakwah, orang-orang kafir Quraisy itu kan sebenarnya ingin menyakiti Nabi, menghalang-halangi dakwah Nabi secara terang-terangan. Mereka tidak lakukan. Kenapa Ibu? Karena nggak enak sama Abu Thalib. Artinya ketika Nabi SAW itu diangkat sebagai Rasul dan kemudian mulai berdakwah, mendakwahkan ajaran Islam ini kepada kaum Quraisy, ya, mereka menentang dan sebenarnya ingin menyakiti, tertahan karena masih ada pamannya yang masih dihormati oleh orang-orang Quraisy. Oleh karena itu bukan 32 tahun, bisa juga nyambung ke sana, bisa 40 tahunan.
mendampingi Nabi SAW. Bagaimana tidak sayang? Bagaimana tidak sayang? Sayang dulu sekalian. Maka ketika Nabi SAW mengucapkan, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Ya, kalian dengan kalimat ini aku akan membelamu di hari kiamat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ibu-ibu sekalian, permintaan ini adalah permintaan yang sangat dalam dari seorang keponakan kepada pamannya. Bahkan mungkin ini adalah pengganti orang tuanya, pengganti ibu bapaknya, pengganti kakeknya yang begitu menyayangi Nabi SAW. Kakeknya juga luar biasa ibu-ibu sekalian, menyayangi Nabi SAW. Di antaranya bentuk sayangnya kakek Nabi SAW kepada Nabi SAW itu adalah, jadi Abdul Muthalib itu punya tempat duduk, ya, kalau bahasa kerajaan itu singgasana, ya, yang tidak boleh diduduki oleh orang lain kecuali yang dibolehkan siapa ibu? Nabi SAW. Ini saking sayangnya, subhanallah. Pengganti bapak ibunya, pengganti kakeknya, bapak kedua atau bapak ketiga. Maka bagaimana tidak sayang ibu-ibu sekalian rahimakumullah. Ya, saya tanya ibu-ibu yang punya dulu pernah dibesarkan sama orang lain, ya, maksudnya sama pamannya mungkin, bibinya mungkin, atau bahkan di apa namanya, menyusui kepada bibi ibu sehingga sama anak-anaknya bibi itu mahram persusuan. Itu kan sayangnya kepada bibi itu luar biasa ibu ya. Itu bukan orang tua asli, bukan orang tua kandung, tapi karena ibu menyusui kepadanya, maka ibu menjadi sayang. Demikian juga Nabi SAW, ya. Namun ibu-ibu sekalian rahimakumullah, ketika itu juga Abu Jahal dan satu sahabatnya itu Abdullah bin Abu Umayyah itu mengatakan faqalalah, kemudian mengatakan apa kepada Abu Talib? Qala atarhabu an millati Abdul Muthalib, apakah engkau itu benci agama Abdul Muthalib? Seperti itu. Agama Abdul Muthalib itu maksudnya agama kakeknya, nenek moyangnya dulu. Apa sih agamanya, ibu-ibu sekalian? Agamanya adalah menyembah berhala. Ya, menyembah berhala. Apakah kamu benci dengan agama nenek moyangmu atau Abdul Muthalib itu? Fa'ada alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW itu mengulangi kembali perkataannya kepada Abu Thalib pamannya, ya ammi qul la ilaha illallah. Iya pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Ternyata apa? Fa'ada, dua orang ini juga ulangi lagi. Ya, saling apa ibu? Ya, mengulangi lagi. Atarghabu an millati Abdul Muthalib, apakah kamu benci kepada agama Abdul Muthalib? Tuh, Abu Thalib bingung kan? Abu Thalib bingung. Namun disebutkan di sini fakana akhiru ma qala huwa ala millati Abdul Muthalib. Namun ternyata setelah ya Nabi SAW berusaha memberikan apa namanya, penjelasan hidayah, membimbing atau mengajak agar pamannya Abu Thalib itu untuk mengucapkan kalimat tauhid, untuk masuk Islam, namun juga dibalas oleh dua orang tokoh kafir Quraisy ini dengan ucapan yang tadi disebutkan, atarghabu an millati Abdul Muthalib, apakah engkau wahai Abu Thalib itu benci terhadap agamanya Abdul Muthalib? Terus diulang lagi oleh Nabi, ajakan untuk mengucapkan kalimat tauhid ini diulangi lagi, dua orang ini mengucapkan dengan kalimat yang sama.
maka fakana akhiru ma qalahu wa ala millati Abdul Muthalib, maka akhirnya ternyata Abu Thalib ini matinya itu ya tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, akan tetapi matinya itu masih mengikuti agamanya Abdul Muthalib. Artinya secara singkat, Abu Thalib itu mati dalam keadaan kafir. Nah, dalam keadaan kafir. Maka ketika itu Nabi SAW mengucapkan, saking sedihnya Nabi SAW karena Abu Thalib pamannya yang membesarkan dia, yang mendampingi dia baik sebelum diutus sebagai nabi, sebagai rasul, maupun setelah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul, itu tidak bisa membawanya untuk memasuki agama Islam. Saking berharapnya, walaupun itu yang pertama tidak berhasil, maka Nabi SAW saking menggebu-gebunya, sayangnya kepada pamannya Nabi SAW, itu kemudian mengucapkan apa? La astaghfironna lak ma lam annahu anka. Saya ya, la itu lam taukid ya, la astaghfironna lak, sungguh saya akan memintakan ampun untukmu. Memintakan ampun kepada siapa, Ibu? Kepada Allah. Malam annahu angka, selama saya tidak dilarang. Ucapan Nabi SAW ketika Abu Thalib itu sudah wafat, ucapan la astaghfironna lak, itu juga merupakan ucapan yang, permintaan yang, atau harapan yang tingkat tinggi juga. Setelah membimbing pamannya untuk mengucapkan kalimat tauhid itu tidak berhasil, tidak menyerah Nabi SAW, tidak menyerah. Ya sudah, tidak, karena memang sifat manusiawinya, sayangnya kepada pamannya yang membesarkan dan menjaganya itu tetap ada, walaupun pamannya itu mati, meninggal, wafat dalam keadaan kafir. Ada satu permintaan lagi, la astaghfironna lak, sungguh saya akan memintakan ampun kepada Allah untukmu wahai pamanku. Tapi memang Nabi SAW mengatakan malam annahu angka, selama saya tidak dilarang. Maka ketika Nabi SAW mengucapkan tadi, hendak memintakan ampun kepada Allah Subhanahu untuk pamannya, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat surat At-Taubah ayat 113 ya. Fa anzalallahu azza wa jal ma kana linabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin. Tidaklah sepatutnya bagi Nabi dan juga orang-orang yang beriman mereka memintakan ampun orang-orang yang musyrik. Walau kanu uli kurba, sekalipun yang dimintakan ampun tadi adalah kaum kerabatnya. Ya, sekalipun yang dimintakan ampun tadi, didoakan ampunan tadi adalah kerabatnya, orang yang dekat dengannya. Tidaklah sepatutnya bagi Nabi dan bagi orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun. Jadi memintakan ampun untuk orang-orang musyrik. Ya Allah, ampunilah pamanku. Ternyata Allah Subhanahu wa taala melarang. Tidak patut, tidak pantas.
bagi Nabi SAW dan bagi orang-orang yang beriman itu memintakan ampun untuk orang-orang musyrik sekalipun, ibu-ibu sekalian. Orang-orang musyrik tadi adalah orang-orang yang dekat dengannya, kerabat dekatnya, mungkin pamannya tadi, mungkin orang tuanya, mungkin anaknya, kan orangnya dekat. Tapi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diperbolehkan. Wa anzalallahu fi Abi Thalib, dan mengenai Abi Thalib maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat ayat khusus, yakni di surat Qasas yang tadi ibu baca. Kita baca bersama-sama. Yakni surat Qasas ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu, wahai Muhammad, tidak dapat memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, ya, kepada orang yang engkau kasihi, kepada orang yang engkau sayangi. Walakinallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan hidayah, akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang dikehendakinya. Ini dalil-dalil yang dibawakan oleh muallif rahimallahu taala. Maka penjelasannya ibu-ibu sekalian rahimakumullah, kita awali dari tentang makna dari hidayah itu sendiri dulu. Hidayah, ma hiyal hidayah. Apa itu arti hidayah ibu-ibu sekalian? Apa arti hidayah, Ibu? Makna dari hidayah, al-hidayah artinya adalah al-irsyad. Apa Ibu? Al-irsyad au ad-dalalah. Dalil. Artinya ya ke situ-situ juga. Al-irsyad itu atau artinya ar-rasyad boleh. Ar-rasyad au ad-dalalah yang artinya bimbingan, petunjuk, penjelasan, dalil, itu namanya hidayah. Ya, hidayah. Petunjuk, bimbingan, dalil, itu namanya hidayah. Ini menurut apa? Menurut bahasa. Baik, berkenaan dengan hidayah ibu-ibu sekalian rahimakumullah, hidayah itu merupakan hal yang penting dan merupakan kebutuhan bagi semua orang dalam kehidupan. Kenapa tidak hidayah itu merupakan hal yang penting ibu-ibu sekalian? Karena hidayah itu merupakan sebab utama keselamatan dan kebaikan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Kita akan sebutkan buktinya. Hidayah merupakan hal yang penting dikarenakan merupakan sebab utama keselamatan dan kebaikan seorang hamba, baik dalam kehidupan dunia maupun kelak di akhirat. Sehingga ibu-ibu sekalian rahimakumullah, jika ada orang-orang termasuk kita mudah-mudahan ya, yang telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meraih hidayah tersebut, maka sungguh dia telah meraih keuntungan dan keberuntungan yang benar, memperoleh keberuntungan yang besar. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala telah menghendaki hidayah pada seorang hamba, maka tidak ada satupun makhluk yang bisa mencelakakannya. Subhanallah. Karena memang hidayah itu hanya milik siapa Ibu? Milik Allah Subhanahu. Kita akan jelaskan nanti.
Dalilnya apa Ibu sekalian? Surat Al-A'raf. Selain dari ayat-ayat yang tadi kita baca, nanti kita jelaskan ya. Ini surat Al-A'raf ayat 178. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yahdillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil faulaika humul khasirun." Barang siapa yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dialah yang mendapatkan petunjuk dalam semua kebaikan dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang wa may yudlil, barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, faulaika humul khasirun, maka merekalah orang-orang yang rugi dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Ini dalilnya Bapak Ibu sekalian. Pentingnya hidayah, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayatnya, orang-orang yang telah diberikan hidayah adalah orang-orang yang akan diberikan keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Dan sebaliknya orang-orang yang tidak sampai dalam hidupnya di dunia itu tidak sampai mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, faliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dialah orang-orang yang merugi dan orang yang celaka di dunia dan di akhirat. Begitu juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Kahfi ayat 17 yang sering Ibu baca. May yahdillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajidalahu waliyam mursyida. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dialah yang mendapatkan petunjuk dalam sebuah kebaikan dunia akhirat. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kamu tidak akan mendapatkan seorang penolong pun yang dapat memberikan petunjuk kepadanya. Ini kebutuhan tentang hidayah. Ibu sekalian ya. Hidayah, sebelum kita masuk ke situ ya, para ulama membagi menjadi dua Ibu sekalian. Hidayah itu dibagi menjadi dua. Dari pembahasan yang kita bahas ini, hidayah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hidayatul irsyad wad dalalah. Tadi kan irsyad artinya penjelasan Ibu ya. Dalalah juga artinya dalil, petunjuk atau penjelasan. Hidayatul irsyad ini atau disebut juga hidayatul bayan. Hidayatul bayan adalah hidayah berupa memberikan penjelasan kepada orang lain, memberikan petunjuk atau penjelasan kepada orang lain. Dan ini hidayah ini selain Allah itu bisa. Selain Allah itu bisa. Nanti kita jelaskan. Termasuk Nabi SAW tadi ketika mengucapkan kepada pamannya, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajjun laha indallah, itu termasuk hidayatul bayan, termasuk hidayatul irsyad. Nabi SAW itu memberikan penjelasan kepada pamannya. Ini merupakan apa Ibu sekalian? Irsyad. Seperti ibu mengajari anak-anak di TPA atau di mana saja. Seperti saya juga seperti ini. Ketika menjelaskan kepada ibu, ini namanya hidayatul irsyad, hidayatul bayan, yaitu ingin memberikan penjelasan kepada ibu-ibu sekalian. Dan itu dimiliki oleh selain dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Disebutkan di buku ini, wa ammal hidayah allati bi ma'nal balagh wal bayan wal irsyad wad da'wah fa hadhihi biyadi rasul biyadi atba'ahum minal ulamawi wad du'at. Adapun hidayah untuk menjelaskan itu selain Allah itu juga punya Rasul
atau orang-orang yang menjadi mengikutnya, para sahabat, dari para dai, itu termasuk hidayatul bayan. Adapun hidayah yang kedua adalah hidayatul taufiq. Hidayah taufiq. Hidayah taufik, Ibu. Hidayah taufik itu maknanya adalah ketaatan kepada Allah. Itu namanya hidayah taufik. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hidayatul taufik. Dan hidayah taufik ini hanya dimiliki oleh siapa, Ibu sekalian? Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikut untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, itu hidayah dari Allah, hidayah taufik namanya. Maka di sini ada orang yang mendapatkan hidayah itu bayan, hidayah itu irsyad, tapi belum tentu mendapatkan hidayah taufik. Tapi hidayah itu taufik itu biasanya diawali dari hidayatul bayan, irsyad. Iya, diajak dulu. Ya, saya contohkan. Ketika ibu sudah jadwalnya kajian ya, oh besok kajian di hari Selasa, dipersiapkan segala sesuatunya. Apalagi ibu misalkan ada kegiatan yang lain, misalkan santunan anak yatim, santunan duafa, ibu betul-betul menyiapkan tanpa lelah, bahkan mungkin belanja ya di hari Ahadnya atau Seninnya kemarin. Untuk apa? Untuk kegiatan besok. Itu maaf aja ibu ya, tanpa didasari dari hati hidayah taufik, nggak mungkin itu bisa terlaksana. Saya contohin ya lagi. Ada ibu, ada kegiatan seperti ini kajian. Ibu ngajak. Aduh, kebetulan misalkan ya, panitianya pada nggak bisa. Ada yang safar, ada yang kurang sehat. Ibu sendirian, sedangkan harus beras dimasuk-masukin. Sembako mau dimasuk-masukin. Terus sendiri ibu. Akhirnya ibu ngomong sama tetangganya yang nggak pernah ngaji nih. Bilang, Bu, bisa bantuin saya nggak besok di masjid? Ngapain Bu? Itu ada kajian, habis kajian nanti setelah kita kajian, nanti kita ada kegiatan ini, saya harus nyiapin ini, perlu bantuan ibu. Nah, dia dengar ngaji. Waduh, kalau ngaji berarti saya duduk dulu di masjid, harus pakai kerudung. Kapan-kapan aja Bu. Ya Bu ya. Kapan-kapan aja deh, atau tetangga itu aja dah, jangan saya. Ibu sudah mengajak, ibu bukan ibu ya. Itu namanya hidayah itu irsyad. Adapun dia mau tergerak hatinya, ngaji ya, gitu ya. Boleh, saya ngaji ikut deh besok misalkan. Itu hidayah taufik. Dan yang kedua ini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki dan tidak boleh dipaksakan oleh kita. Sama dengan Nabi SAW ketika mengucapkan tadi, saya ulang-ulang nih karena memang judulnya demikian. Ketika mengucapkan kepada pamannya, ya ammi qul la ilaha illallah. Itu hidayah itu irsyad ibu sekalian. Hidayah itu irsyad, yaitu menjelaskan kepada pamannya, mengajak kepada pamannya agar dia itu mengucapkan kalimat tauhid. Kalimat ini akan menjadi pembela kelak di hari kiamat. Itu namanya hidayah itu irsyad. Ibu berhak juga menjelaskan kepada yang lainnya. Ya. Dalil hidayah itu irsyad itu di surat Asy-Syura. Qala Allah azza wa jalla, qala ta'ala, wa amma Samuda
Surat Fussilat ayat 17, maaf. Surat Fussilat ayat 17. Wa amma samudu fahadainahum. Yang dikatakan kepada Samud. Kaum Samud itu kaum Nabi siapa? Hah? Samud. Hidayah dalam ayat ini Ibu sekalian itu hidayah irsyad. Hidayah yang pertama. Ai dalalnahum wa arsyadnahum. Kita memberikan petunjuk padanya, kita memberikan penjelasan kepadanya. Adapun dia mau menerima atau tidak itu berdasarkan dari hidayah itu taufik, apakah Allah kasih atau tidak. Begitu juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Asy-Syura ayat 52. Innaka latahdi ila sirati mustaqim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Dan sesungguhnya kamu wahai Muhammad benar-benar memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Petunjuk yang dimaksud di ayat 52 surat Asy-Syu'ara ini adalah berupa bayan. Ya, makna dari wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, yakni tursyad wa tad'u ila siratim mustaqim, yakni memberikan penjelasan, memberikan dalil dan mengajak, intinya mengajak wa tad'u ila siratim mustaqim, untuk mengikuti jalan yang lurus. Maka dalam ayat ini fal hidayatu allati bi makna al balagh wal bayan wal irsyad hadhihi mawjudah biyadir rusul. Maka kalau hidayah ini berupa hidayah irsyad atau hidayah bayan, itu bisa dimiliki oleh Rasul, para Rasul. Kemudian juga dimiliki oleh selain Rasul, yaitu para duat, para dai. Atau kita sendiri juga bisa ketika menjelaskan kepada orang lain, ketika mengajak kepada kebaikan kepada orang lain, pada hakikatnya kita sedang memberikan hidayah bayan, hidayatul irsyad. Adapun ibu-ibu sekalian rahimakumullah, hidayatul taufiq, hidayah yang kedua, itu hidayah yang hanya dimiliki oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Nah, dalilnya adalah kembali kepada buku ibu, yakni surat Al-Qasas ayat 56, yakni firman Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad tidak akan dapat memberikan petunjuk sekalipun kepada orang-orang yang engkau kasihi. Hidayah yang dimaksud dalam ayat ini ibu sekalian adalah hidayatul taufiq, hidayatul ilham. Ibu sering mengucapkan, kita belum dapat ilham nih. Maksudnya hidayatul taufik ibu ya. Tidak diberikan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka sekalipun ibu-ibu sekalian Nabi SAW ya perasaannya mengajak kepada pamannya untuk mengikuti ajaran agamanya, agama Islam, mengucapkan kalimat tahlil, mengucapkan kalimat tauhid, ternyata tidak mau. Nah, kenapa tidak mau? Irsyad sudah, adapun hidayatul taufik itu tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Abu Thalib.
Maka kemarin disebutkan ketika membahas mengenai syafaat, maka Abu Thalib itu berada di api neraka jahanam, faliyadzubillah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Nabi SAW memberikan syafaat kepada Abu Thalib, sehingga apa yang dikatakan Nabi SAW, kalaulah bukan karena syafaatku, maka Abu Thalib itu berada di kerak api neraka. Namun Abu Thalib itu berada di permukaan atau di permukaan api neraka. Faliyadzubillah. Innaka la tahdi man ahbabta. Karena memang walakinallaha yahdi may yasha. Karena memang hidayah yang dimaksud dalam ayat ini adalah hidayah taufik, itu adalah di tangan siapa ibu-ibu sekalian? Di tangan Allah. Walakinallaha yahdi may yasha. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah taufik ini kepada siapa saja yang dikehendakinya. Maka bersyukurlah ibu-ibu sekalian rahimakumullah, jika kita termasuk bagian orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan hidayah itu taufik. Coba ibu-ibu sekalian, saya ingin kasih contoh kembali. Ketika menjelang Ramadan ya, subhanallah, begitu kita mempersiapkan tentang persiapan untuk ibadah Ramadan, ya, tentang sholat tarawihnya kita akan jaga, tilawatul Qur'annya kita akan jaga, apalagi Bu, dan ibadah-ibadah yang lain, bahkan mungkin sedekah, zakat dan seterusnya di bulan Ramadan kita tata rapi agar kita tidak kehilangan momen penting, momen pahala besar ini. Saya yakin ini tidak akan dilakukan kecuali orang yang diberikan hidayah itu taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang yang diberikan tidak atau belum ya, bahkan tidak, falidzubillah, tidak diberikan hidayah taufik, bukan dia tidak mengetahui bulan besok ada Ramadan, tapi karena belum dikasih hidayah itu taufik, mau Ramadan kek, mau Syawal kek, mau Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, sawaun kana, sama aja ibadahnya ya, bahkan mungkin nyaris tidak sholat kecuali 2 kali dalam setahun. Sholat apa ibu? Idul Fitri dan Idul Adha. Itu karena dikasih baju sama anaknya, kalau nggak dipakai diomelin. Saya pernah mendapatkan ibu, ada orang tuh ya, itu untuk sholat itu susah banget, ngumpul-ngumpul ya, udah ngumpul-ngumpul pas udah waktu azan, ayo pak sholat, oh iya duluan gitu ya, sampai pulang masih ngopi. La ilaha illallah. Sampai pulang lagi, sampai masuk surat asyar misalkan, itu nggak sholat. Itu banyak ibu-ibu sekalian rahimakumullah. Bahkan dulu saya pernah pulang kampung, rombongan ya, terus kemudian mampir di rest area kan ibu ya, bukan rest area kalau dulu, pool ibu ya, nggak ada rest area dulu ya, adanya pool bis apa gitu. Ada orang satu itu pas pulang Ramadan ibu, pas ditanya, Pak, ayo kita sholat. Nggak perlu sholat, saya itu puasa. Dia puasa bu, dia puasa, tapi nggak mau sholat. Ada ya, ada. Milih-milih ya. Kalau puasa kan bareng, enak. Nggak mau sholat dia, masya Allah. Dan mudah-mudahan sekarang udah sholat ibu ya, udah nggak pernah ketemu lagi ya. Ada seperti itu. Atau sholatnya hanya Jumatan saja. Ada juga. Nah ini ya secara zahir kita bisa katakan secara zahir ya, hidayah taufik belum mengenai dia. Tapi kalau subhanallah, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan itu begitu semangatnya, itu masya Allah, itu mungkin secara zahir pula kita katakan dia telah mendapatkan hidayah itu taufik. Dan ketika ibu-ibu merasakan demikian, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah taufik itu hanya orang-orang yang dikehendaki. Nah, disebutkan di sini kan, walakinallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Di ayat lanjutan ayat ini, karena memang Allah lah yang lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk dan yang tidak mau menerima petunjuk. Allah itu tahu.
Ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 272. Di surat Al-Baqarah ayat 272. Ya. Laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi may yasha. Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapatkan petunjuk, akan tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk atau memberikan taufik bagi siapa yang dikehendakinya. Jadi memang bukan hak kita untuk memberikan petunjuk taufik, hidayah itu taufik ibu sekalian. Kita hanya berhak memberikan hidayah itu bayan, hidayatul irsyad. Ya, hidayah itu irsyad. Sampai Nabi SAW pun tidak berhak, apalagi kita ibu sekalian. Sampai Nabi pun tidak boleh tidak berhak untuk memberikan hidayah itu taufik, apalagi kita ibu sekalian rahimakumullah. Maka disebutkan di kitab ini, wa idza kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa afdalul khalq. Jika Nabi atau Rasulullah SAW itu adalah yang sebaik-baik makhluk, la yastati' an yahdiya ammahu Abu Talib. Nabi SAW orang yang paling afdol di permukaan bumi ini saja tidak mampu memberikan hidayah kepada pamannya sendiri. Ya. Wala ammahu Abu Lahab, begitu juga tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada pamannya Abu Lahab. Dalla dzalika, ini menunjukkan ibu sekalian Allah annal amra biyadillahi azza wajalla. Maka ini menunjukkan bahwa perkara taufik ibu sekalian ya, perkara hidayatul taufik, hidayatul ilham biyadillahi azza wajalla, itu milik atau di tangan Allah semata. Wa annahu huwallazi yahdi may yasha, dan Allah itu ketika ingin memberikan hidayah taufik kepada hambanya itu yang dikehendakinya saja ibu sekalian. Adapun hidayatul bayan, kita hanya berusaha secara zahir saja. Kita mengucapkan ya Rabbi hdini ila qadha, Allahumma hdini sawa'us sabil, Allahumma hdini siratakal mustaqim. Ketika kita berdoa kepada Allah, ya Allah berilah petunjuk padaku, ya Allah tunjukilah aku ke jalan yang lurus, maka ini itu bayan, ini minta saja, tidak mengapa. Namun kemudian Allah mengabulkan atau tidak itu terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Nabi ibu sekalian rahimakumullah. Demikian juga ternyata ada kisah-kisah yang lain. Nah, saya tambahin sedikit Bu ya. Ada kisah-kisah yang lain dari para nabi yang mereka tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada keluarganya. Selain dari Nabi SAW tadi disebutkan tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada pamannya Abu Talib dan Abu Lahab untuk memeluk Islam, untuk mengikuti ajaran tauhid. Bagaimana dengan kita? Karena memang itu hak Allah subhanahu wa ta'ala, biyadillahi subhanahu wa ta'ala. Karena itu semua hidayah taufik itu berada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula, nah ini Bu, Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam ketika ingin memelas, memberikan hidayatul bayan, memberikan hidayatul irsyad kepada siapa Ibu? Kepada siapa? Putranya sendiri. Putranya sendiri. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengkabarkan bahwa akan didatangkan banjir besar, air bah. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk membuat apa? Kapal, perahu. Yang pada waktu itu orang-orang mencemooh, kalau nggak hujan kok bikin perahu buat apa? Kan mereka nggak tahu ternyata ini
dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan azab. Maka ketika itu Nabi Nuh alaihissalam memelas kepada anaknya dan mengatakan apa? Diabadikan dalam surat Hud ayat 42. Ketika Nuh alaihissalam berkata kepada putranya, "Ya bunai." Bunai itu panggilan sayang. Ya bunai, taat. Kalau kan anak bunai itu artinya apa? Anakku, ibu ya. Kalau ibu manggil anakku ya bunai, itu subhanallah, artinya itu panggilan sayang. Ya bunai, wahai anakku, tapi panggilan anakku yang disayang, maksudnya yang sayang, panggilan baik. Irkam ma'ana, ini sampai menjadi ayat ghoribah ini bu. Ini ayat ghorib. Kalau ibu belajar ilmu tajwid, di ayat ini itu adalah ayat ghoribah. Ba ketemu mim itu jarang, bahkan tidak ada itu dimasukkan ke dalam huruf mim. Tapi di ayat ini irkab, aslinya kan gitu ya bu ya. Kemudian lafaz selanjutnya ma'ana, saking. Kalau di apa namanya, maknanya adalah kenapa kok saking dimasukin ke mim? Saking permintaannya Nabi Nuh kepada putranya itu betul-betul permintaan yang begitu apa ibu ya? Begitu menggebu. Apalagi permintaan ini adalah, ajakan ini adalah seorang ayah kepada putranya. Ibu ada anak masih balita, pegang silet, pegang cutter. Ibu lihat, kira-kira ibu gimana? Gitu ya, langsung jangan. Itu datang dari lubuk hati yang paling dalam, agar anak itu tidak terjadi kecelakaan, mungkin kegores. Anak ibu naik di atas meja, gimana ibu? Wah, ibu langsung lari tuh. Mau lagi makan, mau lagi masak. Kan gitu ibu ya. Ibu lagi masak nih ya. Ibu lagi masak. Ada yang manggil temannya anak ibu. Mamanya, misalkan ya, mamanya Yahya. Mamanya Yahya gitu. Itu Yahya baru bilang begitu. Langsung uminya keluar. Kenapa Yahya gitu? Enggak, dapat hadiah. Itu udah gimana? Hadiah apa maksudnya? Itu beli ciki dapat ada 20.000 gitu. Itu baru ngomong, ibu udah keluar aja. Gorengan itu gosong atau gimana, nggak pikirin. Itu maksudnya gambaran seorang ibu, seorang ayah. Ini kalau ini Nabi Nuh seorang ayah ya. Kalau beda dengan bapak sebenarnya. Kalau bapak tuh agak santai ibu ya. Tuh anaknya lagi kenapa emang dinakalin, digebuk kepalanya. Oh gitu ya, coba sini lihat tuh kan, ngasih sabu. Wah ibunya mah langsung keluar otot. Anak saya digebukin gitu. Wah gitu. Artinya ini gambaran seorang ayah Nabi Nuh alaihissalam yang begitu sayangnya kepada putranya, mau tenggelam karena memang banjirnya lama-lama menjadi tinggi. Maka memanggilnya pun beda, bukan ya waladi, wahai anakku, bukan hanya demikian. Atau bahkan dia rojul, hei laki-laki gitu ya. Enggak, tapi dipanggilnya ya bunai, wahai anakku tersayang. Irkam ma'ana, ayo naik bersama aku. Itu ajakan yang apa ibu sekalian? Super tinggi. Wala takum ma'al kafirin. Janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir. Jadi agar naik bersama Nabi Nuh, naik kapal. Namun apa yang terjadi ibu sekalian? Apa yang terjadi? Apakah putranya Nabi Nuh itu mengikuti Nabi Nuh? Tidak.
malahan dia menjawab. Nah, ini tantangan dakwah ibu nih, tantangan dakwah. Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Anaknya menjawab ini dengan suara yang lantang dan keras, aku akan mencari perlindungan ke gunung, ya, yang dapat memeliharaku atau menjagaku dari air bah ini. Jadi anaknya ngeyel. Sama kan kalau ibu ngajak orang yang ngeyel gimana ibu? Ya, kalau nggak sabar, makanya si tantangan dakwah itu gitu. Tapi kalau ibu memahami, kita memahami bahwa hidayah itu irsyad itu kita lakukan, tapi hidayah taufik itu milik Allah, ibu akan tenang. Terserah, yang penting saya udah nyampein. Tapi maaf aja, hidayah itu taufik juga biasanya itu akan dapat karena hidayah itu bayan. Oleh karena itu hari hidayah itu bayan juga, di situ ada mungkin ketentuan ikhlas. Kalau ibu mengatakan gini, terserah yang penting saya udah nyampein, sombong banget sih kamu, nah nggak akan terima dia. Tapi kalau ada orang gini, Pak sholat yuk, cukup begitu doang, mungkin nggak ada tambah-tambahan, bisa juga dia mengatakan, wah ini orang ini kalau ngajak enak deh, mau dia. Ibu yang udah sering kali ngajak orang ini untuk sholat berkali-kali, ternyata nggak nyantol-nyantol, gak mau karena ibu gak ikhlas mungkin gitu ya. Azan duduk aja kamu kaki-kaki, sholat apa? Iya, ya tersinggung dia ibu ya, lihat muka ibu aja gak mau di Al-Furqan lihat dia lagi. Tapi kalau ngajaknya, Pak sholat yuk, wah lembut, tulus, mau dia. Ternyata dia ketemu sama ibu, tumben, wah tambah besok kali ibu tuh langsung tambah, wah ini orang bener-bener nih. Jangan. Makanya tantangan dakwah itu seperti ini ibu sekalian, bahkan kepada keluarganya sendiri. Wah ini bu ya, kalau orang lain mah terserah dah, tapi kadang-kadang yang nolak justru keluarganya sendiri. Tapi sekali lagi ibu sekalian, kalau memang kita memahami dan mengetahui bahwa hidayah itu taufik itu milik Allah, kita mah enjoy aja ibu sekalian, enjoy aja. Yang penting kita mengajak itu jangan sekali, jangan dua kali, berulang-ulang ya. Nabi Nuh putranya justru menjawab dengan lantang, saya akan mencari perlindungan ke gunung itu, saya akan terjaga dari air bah, di surat Hud 43 di ayat selanjutnya. Apa kata Nabi Nuh kepada sang putranya ini bu sekalian? Di ayat selanjutnya 43 sama ya. Qala la asimal yawma min amrillah illa man rahima wa hala bainahuma al-mawjud fakana minal mughraqin. Nuh menjawab dengan suara keras, ya, suara lantang yang tadi anaknya mau lari ke gunung. Kata Nuh, tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah saja yang Maha Penyayang, dan gelombang pun menjadi penghalang antara keduanya, maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Anaknya, putranya sendiri yang dibesarkannya ibu sekalian itu tidak mendapatkan hidayah taufik. Yang mengajak bukan orang-orang yang biasa, yang mengajak Nabi, bahkan Nabi Nuh alaihissalam adalah Rasul pertama. Nah ini bu ya, kalau ditanya Rasul pertama itu siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Adam belum jadi Rasul, Idris belum, Nuh baru diutus sebagai Rasul. Emang bedanya apa Rasul dan Nabi bu? Iya, ada yang mengatakan Nabi itu Nabi, namanya juga Nabi, orang yang menerima berita. An-Naba itu artinya apa? Surat An-Naba artinya apa? Berita kan? Nabi itu orangnya yang mendapatkan berita, namun untuk dirinya.
Ya walaupun disampaikan juga kepada keluarganya, tapi tidak ada kewajiban untuk mencari umat, mencari apa? Pengikut. Adapun Rasul, Rasul itu artinya utusan. Kalau diutus berarti kan pasti menunaikan tugas. Seperti itu kurang lebih. Namun sekali lagi, Nuh alaihissalam seorang nabi dan rasul tidak mampu dan tidak sanggup memberikan hidayah itu taufik kepada putranya sendiri, bahkan kepada siapa? Istrinya juga tidak bisa. Ketika itu ibu-ibu sekalian, di ayat selanjutnya, di ayat 45 surat Hud, karena begitu sayangnya Hud alaihissalam kepada putranya, namanya siapa? Siapa? Kan'an. Namanya Kan'an. Karena sayangnya kepada putranya, di ayat selanjutnya, ayat surat Hud 45 itu mengatakan atau meminta kepada Allah, Rabbi inna bani min ahli. Masya Allah ibu sekalian, coba renungkan perkataan ini. Rabbi inna bani min ahli wa inna wa'dakal haqqu wa anta ahkamul hakimin. Wahai Tuhanku, ya Rabbi inna bani min ahli, sesungguhnya anakku itu bagian dari keluargaku. Intinya kayak Nabi SAW tadi, ketika gagal ya, tidak diberikan hidayah taufik Abu Thalib ini, apakah Nabi kemudian berhenti? Tidak, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, la astaghfirunna lak, saya akan memintakan ampun kepadamu, kepada Allah untukmu wahai pamanku. Tuh, karena saking sayangnya ibu sekalian, maksa lagi sama Allah, meminta lagi kepada Allah. Demikian juga Nuh alaihissalam, setelah berusaha memberikan hidayatul bayan, hidayatul irsyad kepada putranya, kemudian putranya pun tenggelam bersama orang-orang kafir. Nabi Nuh alaihissalam meminta kembali kepada Allah, bahkan memelas diri. Kan ibu kalau pengen cari utangan biasanya memelas, bener? Bener nggak ibu? Ya ini bahasa kita lah. Kalau kita mau nyari utangan kan memelas diri. Kasihan anak saya pak, besok nerima rapot. Orang-orang anak-anak lain pada dapat rapot, anak saya enggak. Tolong pak, 300.000 aja dah. Minggu depan kembaliin. Tuh, udah gitu memelas diri ibu bawa, pas mau utang tuh bawa sembako, bawa minyak, biar dikasih. Sama, bahkan Nabi Nuh alaihissalam itu betul-betul sampai menyebutkan, inna bani min ahli, anakku itu bagian dari keluargaku. Nah Allah memang nggak tahu ibu, Allah kan maha tahu memang anaknya. Dan sesungguhnya janjimu itulah yang benar, dan engkau adalah seadil-adilnya hakim. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyanggah dengan keras ucapan yang diucapkan oleh Nabi Nuh alaihissalam, yang meminta agar, intinya adalah meminta agar putranya itu diselamatkan walaupun sudah tenggelam, minta lagi. Karena Nabi Nuh yakin ketika Allah mengabulkan, anaknya akan diselamatkan, maka meminta. Maka Allah pun menyanggah lagi, ya Nuhu innahu laisa min ahlik. Masya Allah, wahai Nuh, sesungguhnya dia putramu itu bukanlah termasuk bagian dari keluargamu yang dijanjikan akan diselamatkan. Sesungguhnya perbuatannya bukanlah perbuatan yang baik. Sebab itu janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikatnya. Sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang bodoh. Disanggah oleh Allah, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditegur oleh siapa ibu? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam itu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi
inni a'udzubika as'aluka ma laysa li bihi ilmun wa illa taghfiruli wa tarhamni akum minal khasirin. Di surat Hud ayat 47, di berurutan 42, 43 sampai 47. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari memohon kepada Engkau sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Sekiranya Engkau tidak memberi ampun kepadaku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku akan menjadi orang-orang yang merugi. Intinya dia Nabi Nuh alaihissalam itu menyesal dan kemudian bertaubat, meminta ampun, meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ibu sekalian, Nabi Muhammad SAW tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya. Hidayah itu taufik. Nabi Nuh alaihissalam pun tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada putranya. Satu lagi sebenarnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam yang mengajak kepada siapa ibu sekalian? Kepada bapaknya sendiri. Ya, di surat Maryam 42 sampai 45. Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam yaku fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Ya abati la ta'budi syaitan inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Ya abati inni akhafu an yamassaka adhabun minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, tidak dapat menolongmu sedikit pun? Wahai ayahku, sesungguhnya aku datang kepadamu sebagian ilmu yang tidak datang kepadamu, maka ikutilah aku. Ya, niscaya aku akan memberikan petunjuk kepadamu jalan yang lurus. Wahai ayahku, janganlah kamu menyembah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Wahai ayahku, sesungguhnya aku khawatir engkau akan ditiba azab dari Tuhan yang Maha Pemurah, sehingga engkau menjadi teman-teman syaitan. Ini ajakan seorang putra kepada ayahnya. Apa yang dikatakan oleh bapaknya ibu sekalian di surat Maryam 46 ayat selanjutnya? Ya. Araghibun anta an ya Ibrahim, ya. Araghibun anta an alihati ya Ibrahim la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Bencikah engkau, ini jawaban bapaknya nih, bencikah engkau kepada sesembahanku wahai Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti, maka niscaya engkau akan kurajam. Diajak malah ngancam kepada anaknya. Dan tinggalkanlah aku dalam waktu yang lama. Ini ibu sekalian, dakwah kepada orang-orang yang dekat dengan kita belum tentu apa ibu sekalian? Diterima. Belum tentu diterima. Apalagi ibu, ya maaf saja, banyak yang kadang-kadang curhat loh bahasanya atau mengeluh ya. Ustaz, saya dikucilkan di keluarga saya. Karena jilbab saya kemana-mana saya pakai kaos kaki. Ya dikata-katain inilah, itulah. Gimana Ustaz ya? Sakit hati saya katanya. Karena justru yang mengucilkan itu bukan orang lain. Kalau orang lain mah masa bodoh Ustaz. Ini ibu saya sendiri. Masya Allah. Ibu ingat dengan para anbiya ini. Jangankan kita sebagai manusia biasa ibu sekalian, para nabi pun, para rasul pun sampai demikian. Mereka berdakwah kepada ibunya, kepada bapaknya, kepada anak-anaknya. Kalau memang Allah Subhanahu wa taala belum berkehendak, tidak akan bisa. Tapi tetap tugas kita ibu sekalian rahimakumullah,
tetap berbuat baik kepada mereka. Ya, maka di surat Luqman ibu-ibu sekalian, ketika Luqman berkata kepada putranya ya bunayya, ya, untuk meninggalkan sholat, kemudian untuk meninggalkan kesyirikan, ibu ya. Bahkan di surat Luqman itu disebutkan ketika ayah ibumu itu beda akidah. Beda akidah itu apa ibu? Ya beda agama kalau bahasa kita ibu ya. Kemudian mereka itu kedua orang tua itu mengajakmu untuk berbuat kesyirikan sedangkan engkau tidak ada ilmu. Maka kata Luqman apa? Tidak boleh wala tuti'huma, tidak boleh mentaatinya. Tidak boleh mentaatinya. Namun lanjutannya ini apa? Wa sahibuhuma fid dunya. Tapi berbuat baik kepada mereka itu tetap. Tuh, ibu subhanallah nih. Ajaran Islam subhanallah ya. Ketika misalkan diajak untuk beribadah di tempatnya, oh jangan mau. Karena ini mempersekutukan Allah. Tapi di waktu yang sama juga wasahibuhuma fid dunya, tapi berbuat baik kepada mereka karena orang tua kita mungkin, karena saudara kita mungkin, itu tetap jalan ibu sekalian ya. Ini ibrah bagi kita Bapak Ibu sekalian rahimahullah, bahwa sesungguhnya hidayah itu hanya milik Allah, yaitu hidayah taufik. Dan kesimpulan, karena sudah waktunya selesai Bu ya, kesimpulan pada hari ini yang pertama adalah hidayah terbagi menjadi dua, hidayatul bayan wa hidayatul taufik. Hidayatul bayan adalah hidayah penjelasan yang bisa dilakukan oleh Nabi SAW dan selainnya, para da'i yang menyeru pada kebenaran, termasuk kita ketika kita mengajak kepada saudara kita, teman kita, tetangga kita, itu namanya kita memberikan hidayatul irsyad atau hidayatul bayan. Adapun dia menerima, dia menjadi orang yang taat, itu hak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ibu-ibu sekalian rahimahullah, di ayat yang tadi kita baca surat At-Taubah 113, ternyata dalilnya ini menjadikan para ulama mengatakan tidak diperbolehkan bagi kita untuk memintakan ampun untuk orang-orang yang musyrik. Maksudnya orang-orang yang sudah meninggal tapi telah meninggalnya adalah kafir atau musyrik, enggak boleh. Tapi mendoakan untuk orang-orang yang masih hidup, Bu ya, mendoakan orang-orang yang masih hidup sekalipun dia berbeda agama, itu boleh. Ya Allah, berikan hidayah kepada si fulan. Ya. Oleh karena itu ibu sekalian rahimakumullah, ketika kita sudah memahami hal ini, insya Allah ketika kita berdakwah tidak akan ada pemaksaan. La ikraha fiddin, tidak ada pemaksaan dalam beragama. Maksudnya adalah itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala ketika kita sudah menjelaskan. Demikian ibu-ibu sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan pembahasan di bab 18 ini bermanfaat bagi kita semua. Ya. Tidak ada pertanyaan Bu ya, karena waktunya sudah lewat. Saya mohon maaf. Kita akhiri pertemuan di pagi hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.